Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang mencakup hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, buah tangan dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Dan alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita telah memasuki bulan yang mulia, bulan Ramadan 1443 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, kekuatan dan inayahnya agar kita mampu untuk meningkatkan amal-amal ibadah kita di bulan yang mulia ini, dan lebih dari itu adalah semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini masih pada bab fadli qiyamil lail, bab tentang keutamaan salat di malam hari atau qiyamul lail. Yang mana pada bulan Ramadan kita dianjurkan untuk melaksanakan qiyam Ramadan atau salat tarawih yang sering atau yang dilakukan oleh kaum muslimin di malam-malam hari bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang salat di malam-malam hari bulan Ramadan, maka karena beriman kepada Allah dan mengharapkan apa yang dijanjikan Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Dan salat di malam hari ya tidak hanya di bulan Ramadan yang disebut dengan salat tarawih, tapi juga di malam-malam yang lain atau di bulan-bulan yang lain, seorang muslim dianjurkan untuk selalu sholat di malam hari, meskipun hanya sholat witir 1 rakaat atau 3 rakaat atau lebih dari itu. Maka pembahasan kita masih pada yaitu keutamaan qiyamul lail atau sholat di malam hari. Dan pembahasan kita insyaallah ta'ala tentang hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa anha, dan juga dari yani beliau Aisyah Ummul Mukminin, qalat, beliau berkata, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadhana wala fi ghairihi ala 11 raqatan. Bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menambah, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, beliau tidak menambah salatnya lebih dari 11 rakaat. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Beliau salat 4 rakaat, jangan kamu tanya tentang bagusnya salat beliau dan panjangnya salat beliau. Thumma yusalli arba'an, kemudian beliau salat 4 rakaat lagi, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna,
Jangan Anda bertanya tentang bagusnya dan panjangnya sholat tersebut. Thumma yusalli thalathan, kemudian beliau sholat 3 rakaat, yaitu sholat witir. Kemudian beliau sholat 3 rakaat, yaitu sholat witir. Fakultu, maka aku bertanya, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutira, wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum engkau sholat witir? Faqal, ya Aisyatu, maka beliau berkata, wahai Aisyah, inna ainayya tanaman, sesungguhnya kedua mataku tidur, wala yanamu qalbi, namun hatiku tidak tidur. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemirsa, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis Aisyah Ummul Mukminin yang baru kita dengar ini menjelaskan kepada kita tentang sholat malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya beliau dalam sholat malam beliau tidak menambah lebih dari 11 rakaat. Memang ada beberapa riwayat menyebutkan bahwa terkadang beliau sholat 13 rakaat. Maka apabila riwayat yang mengatakan 13 rakaat, maka para ulama menyebutkan tentang 2 rakaat tambahan itu. Yang pertama, sebagian ulama yang mengatakan yang pertama bahwa 2 rakaat tersebut adalah sunnah ba'da isya. Salat sunnah ba'da isya. Kemudian yang kedua, sebagian ulama mengatakan atau para ulama mengatakan atau kalau bukan sunnah 2 rakaat sunnah ba'diyah isya, yaitu salat yang ringan, yaitu rak'ataini khafifatain. Ada dua rakaat sebagai pembukaan dari sholat malam. Maka tidak ada pertentangan ya antara riwayat yang mengatakan bahwa Nabi SAW sholat 11 rakaat dan tidak menambah lebih dari 11 rakaat. Sementara ada riwayat yang lain menyebutkan beliau mengerjakan sholat 13 rakaat. Kalau yang 13 rakaat, sebagaimana saya jelaskan tadi, bahwa para ulama menyebutkan yaitu sholat ba'diyah isya atau sholat rak'ataini khafifataini, 2 rakaat yang ringan sebagai pembukaan dari sholat malam beliau. Dan memang kita dianjurkan ketika sholat di malam hari, baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan, dianjurkan untuk sholat 2 rakaat khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Namun di sini ada sebuah permasalahan, apakah sholat tersebut itu berjamaah atau tidak. Maka para ulama menyebutkan bahwa sholat yang 2 rakaat itu memang tidak secara berjamaah. Meskipun mungkin ada sebagian kaum muslimin yang mengerjakannya secara berjamaah, itu adalah ijtihad mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ini menyebutkan bahwa An-Nabi alaihi salatu wasallam sholat 11 rakaat dengan cara 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Asy-Syaikh Al-Albani rahmatullah alaih, beliau mempunyai kitab namanya Qiyam Ramadan. Ini sholat malam di bulan Ramadan. Beliau membawakan sejumlah riwayat tentang kaifiyah, bagaimana sholat seorang muslim, yakni di malam-malam hari bulan Ramadan. Meskipun itu tidak khusus di bulan Ramadan, yaitu bisa juga dilakukan di luar Ramadan. Di antara yang disebutkan adalah 4 rakaat, 3 rakaat. Ya. Kemudian yang kedua, beliau menyebutkan 2 rakaat salam, 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 kemudian 1 rakaat. Kemudian 1 rakaat. Jadi dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan ini wallahu a'lam lebih afdal dari yang 4-4-3. Mengapa demikian? Karena berdasarkan hadis Nabi SAW, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, salatul laili mathna mathna. Ya, bahkan ada riwayat menyebutkan salatul laili wan nahar mathna mathna. Salat di malam hari, yakni salat sunnah
yang dikerjakan di malam hari ataupun di siang hari itu 2 rakaat, 2 rakaat. Ini menunjukkan keutamaannya atau lebih utama dari yang menyambung 4 rakaat. Ya. Karena sholat 2 rakaat, 2 rakaat itu ada pekerjaan-pekerjaan tambahan. Yani amalan-amalan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan 4 rakaat sekaligus. Oleh karena itu kita dianjurkan atau untuk mengerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam dan seterusnya. Sholatul laili masna masna. Sholat di malam hari itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam dan seterusnya. Kemudian tentang sholatnya Nabi alaihi salatu wassalam, tentu sebagaimana dijelaskan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, jangan ditanya tentang bagusnya dan panjangnya. Maka ijtihad sebagian ulama dalam masalah ini, ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, ya, dalam Majmu' Fatawa, beliau menyebutkan bahwa para ulama dalam masalah sholat di bulan Ramadan ini ada yang mengambil cara yakni 4 rakaat dengan 11 rakaat. Angkanya adalah 11. Sebagian ulama yaitu ada yang sholat 23 rakaat. Artinya 20 rakaat sholat tarawih plus 3 rakaat sholat witir. Yaitu apabila dilihat dari 2 sholat ini yang 11 rakaat dan yang 23 rakaat, maka beliau mengatakan bahwa yang sholat 11 rakaat itu, ya ini bacaannya diperpanjang, ya, sholatnya dengan dipanjangkan, sujudnya dipanjangkan, rukuknya dipanjangkan, iktidalnya, sehingga jumlahnya adalah 11 rakaat karena ada perpanjangan dalam membaca Al-Quran, dalam ruku, dalam sujud, dalam iktidal dan seterusnya. Nah, sebagian ulama memilih memperbanyak jumlah rakaat dengan bacaannya yang lebih ringan. Ya, maka sebagian ulama memilih 23 rakaat itu dengan memperbanyak bacaan atau memperbanyak jumlah rakaat. Ya, dan ada yang lebih dari itu yaitu 43 rakaat atau 30 lebih rakaat, yaitu dari mazhab Imam Malik rahimahullah taala. Mereka memperbanyak jumlah rakaat dan bacaan-bacaan yang lebih ringkas. Nah, intinya ini adalah masalah-masalah ijtihadiyah di antara ulama, dan seandainya seorang memilih 11 rakaat, maka biarkan mereka memilih 11 rakaat, tidak perlu dikomentari, tidak perlu dicela, karena ini adalah amal yang dilakukan oleh Nabi alaihissalam. Demikian pula yang memilih 23 rakaat, juga itu ijtihad mereka, biarkan mereka dengan apa yang mereka yakini, ya, dengan memperbanyak jumlah rakaat. Ini adalah permasalahan-permasalahan khilafiyah yang tidak sepatutnya untuk kita saling ribut atau bertengkar, ya, hanya karena hal-hal yang merupakan ijtihadiyah ini. Ya, ini yang perlu kami arahkan dalam masalah berkaitan dengan sholat di malam hari. Jadi yang disebutkan oleh para ulama bahwa apabila kurang dari 11 rakaat, itu tidak ada khilaf di antara ulama. Seorang sholat kurang dari 11 rakaat, tidak ada masalah. Ada orang misalnya sholat di malam hari, ya, dia sholat 7 rakaat, biarkan dia sholat 7 rakaat. Kita tidak berbicara masalah tarawih, tapi sholat yang dimaksud di sini adalah sholat di malam hari. Kemudian ada orang yang memilih misalnya lebih dari 11 rakaat. Ya. Ini yang terdapat perbedaan di kalangan ulama. Adapun kalau kurang dari 11 rakaat, maka tidak ada khilaf di antara mereka. Ya, wallahu taala a'lam. Kemudian di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini yaitu bahwa memang petunjuk yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sholat malam beliau adalah 11 rakaat. Riwayat yang menyebutkan 13 rakaat sudah kami jelaskan. Yang 2 rakaat itu sholat apa? Yaitu ba'diyah isya atau 2 rakaat khafifatain, 2 rakaat yang ringan yang dikerjakan sebelum sholat yang 11 rakaat. Jadi selesai permasalahannya. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau memperpanjang
bacaannya, yaitu memperpanjang berdirinya, rukuknya, iktidalnya, sujudnya, dan seterusnya. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu apabila seorang hamba dia ingin berupaya untuk menyamai Rasulullah SAW dalam sholat malamnya, maka tidak ada yang mampu seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dari itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali apa yang mampu dia lakukan, yang mampu dia kerjakan. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita dianjurkannya kita memperpanjang sholat di malam hari. Ya, ini tidak berbicara masalah sholat tarawih, tapi sholat secara umum, sholat di malam hari secara umum kita dianjurkan untuk, ya apalagi kalau seorang sholat sendirian, ya dia dianjurkan memperpanjang bacaannya, memperpanjang rukuknya, memperpanjang iktidalnya, dan memperpanjang sujudnya. Ya, kita dianjurkan demikian. Dan saya menganjurkan kepada para pendengar, para pemirsa untuk melihat atau membaca kitab Qiyam Ramadan yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullah alaih. Beliau memperinci betul tentang masalah ini dan insya Allah seorang yang membacanya akan mendapatkan kepuasan di dalam dia mengerjakan sholat di malam hari. Karena semua sudah dijelaskan secara terperinci oleh beliau. Kemudian juga hadis ini menjelaskan tentang seorang jika memang dia ingin untuk sholat witir di malam hari, ya pada awal waktu silakan lakukan, ya, silakan lakukan. Tapi misalnya dia sholat di malam hari, sholat yang genap, kemudian dia menutup dengan sholat witir, maka tidak dianjurkan dia untuk tidur antara sholat yang genap dan sholat witir. Tidak dianjurkan. Sebagaimana Aisyah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atanamu qabla an tutira? Apakah engkau tidur sebelum witir? Ya, kata beliau tidak. Ya. Kata beliau, mataku, ya, inna ainaya tanaman, mataku tidur, tetapi hatiku tidak. Ya, hati Nabi SAW tidak pernah tidur. Karena selalu berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hal ini juga merupakan kekhususan bagi Nabi SAW, yang mana beliau mengatakan, ainayya tanamani wala yanamu qalbi. Dua mataku tertidur, tetapi hatiku tidak tidur. Ini adalah sebuah kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa para anbiya juga demikian. Bahwa mereka tidur mata-mata mereka, namun hati mereka tetap dan selalu mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang perlu juga diingatkan pada kesempatan yang baik ini, bahwa disebutkan tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau itu sholat semalam suntuk, semalam penuh. Ya. Jadi kalaupun ada riwayat itu dia dhaifah. Ada riwayat yang sahih menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam beliau juga di malam hari beliau tidur. Ya, beliau membagi waktu. Ya, antara tidur dengan sholat di malam hari. Dan tidak diriwayatkan bahwa beliau sholat semalam penuh, ya baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anha, juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanamu awwala lail. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu tidur di awal malam. Ya. Kana yanamu awwala lail. Bahwasanya beliau tidur di awal malam. Wa yaqumu akhirahu fa yusalli. Kemudian beliau bangun di akhir malam
dan beliau sholat di malam hari. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi hadis Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu tidur di awal malam dan beliau bangun di akhir malam untuk sholat di malam hari. Dan ini tentu lebih afdal. Ya, kalau seorang bangun sepertiga malam terakhir, kemudian dia berwudu, dia sholat, ya, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah saat yang terbaik, saat yang paling afdal, yaitu saat dia sholat pada sepertiga malam terakhir di malam hari. Nah, kalau mungkin ada yang bertanya, mana yang lebih afdal? Sholat tarawih misalnya di bulan Ramadan, apa diakhirkan atau di awal waktu setelah sholat isya? Maka wallahu a'lam, yaitu bahwa apabila diakhirkan ini juga akan menyulitkan kaum muslimin. Sementara inna dina yusrun, sabda Nabi SAW bahwa agama ini adalah agama yang mudah. Maka untuk mempermudah kaum muslimin, oleh karena itu sholat-sholat tarawih itu kebanyakan dilakukan pada awal waktu, yaitu setelah sholat isya. Langsung sholat tarawih, kemudian kaum muslimin pulang ke rumah mereka masing-masing. Ya, dan ini lebih meringankan kaum muslimin. Ya, adapun misalnya sekelompok orang di satu masjid, mereka sepakat, misalnya ya di satu kampung misalnya, bahwa mereka mengakhirkan sholat di malam hari, sholat tarawih. Misalnya mereka sepakat sholat tarawih itu di jam 2 malam, itu terserah mereka. Ya, kalau ada yang memang menyepakati demikian. Tapi pada umumnya kaum muslimin ya hampir di seluruh dunia kita melihat bahwa mereka sholat di awal waktu. Ini dalam rangka yakni meringankan kaum muslimin untuk ikut menghidupkan sunnah sholat tarawih di bulan Ramadan. Hadis yang baru kita dengar, hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW beliau tidur di awal malam dan beliau bangun di akhir malam untuk mengerjakan sholat malam hari, memberikan pelajaran kepada kita tentang keutamaan sholat di akhir malam. Bahwa sholat di akhir malam lebih afdal daripada sholat di awal malam. Ya. Ini yang dipilih oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sholat di akhir malam juga, ya ini bahwa doa seorang hamba ya yang sangat diharapkan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, yang sangat diharapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau dia sholat di 1/3 malam terakhir, sepertiga malam terakhir dia sholat, ya, karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah turun pada sepertiga ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, dan Allah bertanya, siapa di antara hamba-hambaku yang mereka memohon, ya, aku berikan kepada mereka apa yang mereka pinta, dan siapa di antara mereka yang berdoa, aku menjawab doa mereka, dan siapa di antara mereka yang memohon ampunan, maka aku mengampuni mereka. Ya, oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam hadis Muslim, syarah hadis Muslim, beliau menyebutkan tentang keutamaan yakni ibadah di akhir malam. Ibadah di akhir malam, yaitu sepertiga terakhir di malam hari. Kemudian hadis yang berikutnya, ya, di antara hadis-hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkaitan dengan sholat di malam hari. Qala rahimahullah ta'ala, beliau berkata, wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qal, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Pernah suatu ketika aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Falam yazal qa'iman. Maka beliau berdiri dalam keadaan yang lama. Beliau berdiri dalam keadaan berdiri yang lama, ya, karena membaca Al-Quran, ya, baca ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, hatta hamamtu bi amri su'in.
Kata Abdullah bin Mas'ud, sampai-sampai aku ini ingin berbuat satu hal yang jelek. Ya. Qila ma hamamta. Ditanya oleh murid-murid Abdullah bin Mas'ud, apa yang kamu kehendaki? Kata Abdullah bin Mas'ud, hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. Ya, kata beliau, aku sampai-sampai ingin untuk duduk dan membiarkan Rasulullah SAW berdiri dalam sholatnya. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, hadis Abdullah bin Mas'ud pernah kita bahas pada pembahasan yang lalu. Ini menjelaskan kepada kita, ya, di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, dari apa yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud, bahwa seseorang ketika melihat ada orang yang sholat di malam hari, maka dia boleh kemudian menjadi makmum dari orang yang sedang sholat itu. Walaupun tanpa perencanaan, tanpa mereka itu bersepakat. Seorang misalnya datang ke masjid jam 3 malam. Ya. Kemudian dia lihat ada seseorang sholat di situ. Lalu dia berdiri di belakang orang itu menjadi makmum. Atau di samping orang tersebut. Ini hal yang dibolehkan. Hal yang dibolehkan. Ya. Kemudian yang kedua, yang juga diambil dari hadis ini, yaitu hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak mengenal seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang mulia, seorang sahabat yang sangat berilmu radhiyallahu taala anhu. Nah, apa di antara keutamaan Abdullah bin Mas'ud? Yang pertama, beliau adalah orang yang selalu memantau apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk beliau ikuti. Agar beliau jadikan Nabi SAW sebagai qudwah, sebagai contoh. Ya. Bahkan sampai tengah malam pun, ya, beliau memantau, yakni amal-amal ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka beliau memiliki keutamaan. Yang kedua, tatkala beliau menginginkan sesuatu yang disebut oleh beliau sebagai hal yang jelek, hal yang buruk, tapi beliau tidak melakukannya. Beliau ingin meninggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat sendirian, ya, dan beliau duduk. Nabi SAW berdiri, tetapi beliau tidak melakukan hal itu. Beliau tetap bertahan, mengikuti, berdiri, mengikuti sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan keutamaan Abdullah bin Mas'ud, ya, secara khusus, dan juga para sahabat lainnya yang banyak mereka mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Hudzaifah, yani Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin." Kata Hudzaifah ibn al-Yaman, pernah pada suatu malam aku sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faftataha al-Baqarah. Maka beliau setelah membaca Al-Fatihah, beliau memulai membaca surat Al-Baqarah. Ya. Surat Al-Baqarah itu ada berapa? Berapa ayat? 286 ayat. Faftataha Al-Baqarah. Maka beliau memulai setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Baqarah. Faqultu yarka'u indal mi'ah. Maka dalam benak Hudzaifah ibn al-Yaman, kata beliau, bahwa Nabi alaihissalam akan ruku setelah membaca 100 ayat. Ini dalam benak beliau, Hudzaifah. Thumma madha. Kemudian setelah sampai 100 ayat, ternyata Nabi SAW melanjutkan ayat-ayat yang berikutnya. Thumma madha. Faqultu yusalli biha fi raq'atin. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman,
Oh, berarti Rasulullah SAW ini akan menyelesaikan satu surat itu. Dalam satu rakaat. Kemudian, famadha. Ya. Faqultu yusalli biha fi raka'atin. Famadha. Faqultu yarka'u biha. Kemudian setelah beliau menyelesaikan surat Al-Baqarah yang berjumlah 286 ayat, faqultu yarka'u biha. Oh, berarti kemungkinan beliau akan ruku setelah membaca surat Al-Baqarah. Ternyata apa yang terjadi? Tsumma iftataha an-nisaa. Nabi SAW melanjutkan salatnya dengan memulai surat An-Nisa. Ya. Surat Al-Baqarah, Ali Imran dilompat. Kemudian beliau membaca surat An-Nisa. Masih dalam rakaat pertama ini. Faqara'aha. Maka beliau membaca surat An-Nisa sampai selesai. Tsumma iftataha Al-Imran. Kemudian beliau melanjutkan setelah selesai membaca surat An-Nisa, beliau melanjutkan membaca surat Ali Imran. Faqara'aha. Maka beliau membacanya. Ya. Yaqra'u mutarassilan. Beliau membaca surat-surat ini dengan baik. Tidak membaca dengan cepat. Tapi mutarassilan. Baca yang sempurna. Nah, pada rakaat pertama ini, An-Nabi alaihissalam membaca 3 surat. Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, kemudian membaca surat Ali Imran. Beliau membaca yaqra'u mutarassilan. Beliau membaca dengan sempurna. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha. Kalau melewati satu ayat yang di dalam ayat itu ada bertasbih kepada Allah, maka beliau bertasbih. Wa idza marra bi su'alin sa'ala. Kalau beliau melewati ayat yang di sana ada permohonan doa, maka beliau berdoa. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadza. Apabila beliau melewati ayat yang di situ ada perintah untuk misalnya untuk berlindung pada Allah Ta'ala, maka beliau membaca perlindungan pada Allah Ta'ala. Tsumma raka'a faja'ala yaqul. Kemudian beliau ruku. Di dalam rukunya yaqul, beliau membaca Subhana Rabbiyal Azim. Terus berulang-ulang. Subhana Rabbiyal Azim. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Rukunya itu, rukunya beliau sallallahu alaihi wasallam itu mendekati lama berdirinya. Jadi lamanya ruku Nabi SAW mendekati lama berdirinya. Kita bisa bayangkan. Beliau berdiri membaca 3 surat. Setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran. Kemudian beliau ruku. Rukunya diperpanjang, mendekati panjang berdirinya. Ya. Tsumma qala. Kemudian beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Lalu beliau bangkit dari rukunya dan membaca Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Tsumma qama tawilan. Beliau kemudian berdiri lagi. Yaitu i'tidal. Ketika i'tidal beliau berdiri dengan berdiri yang panjang. Qoriban mimma raka'a. Mendekati panjang rukunya. Mendekati panjang rukunya. Ini i'tidal. Beliau memperpanjang i'tidal. Apa yang dibaca ketika i'tidal? Beliau hanya berulang-ulang mengucapkan Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu. Dalam riwayat yang lain, li rabbil hamdu, li rabbil hamdu, li rabbil hamdu.
Itu dibaca berulang-ulang oleh Nabi SAW ketika beliau iktidal. Beliau berulang-ulang membaca itu. Ya, thumma qama tawilan qariban mimma raka. Thumma sajada. Setelah iktidal dalam waktu yang cukup panjang, kemudian beliau sujud. Faqal, lalu beliau berkata, dalam sujudnya beliau mengucapkan Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, terus menerus. Ya. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Panjang sujudnya itu mendekati panjang berdiri beliau ketika iktidal. Jadi panjangnya beliau sujud mendekati berdiri beliau ketika iktidal, ketika bangkit dari ruku. Ya. Hadis ini di Sahih riwayat Imam Muslim di dalam Sahih. Para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita melihat atau mendengar apa yang telah kita dengar secara sesama tentang sholatnya Nabi SAW, ya bahwa beliau memang seorang yang sangat taat kepada Allah Ta'ala, seorang yang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau seorang yang sangat kuat di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hidupnya adalah ibadah. Salah satu ibadah yang beliau lakukan adalah sholat malam sepanjang yang kita dengar dari Hudzaifah ini. Hadis ini jadi penjelasan Hudzaifah tentang sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan ya, tentang keutamaan Hudzaifah. Yang mana beliau ini tekun, yakni mengikuti sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam hadis ini beliau menyebutkan, "Shallaitu ma'an Nabi." Aku sholat bersama Nabi. Nah ini juga sebagaimana yang saya sebutkan pada hadis yang sebelumnya, bahwa apabila seorang melihat ada saudara yang sedang sholat di masjid misalnya, di malam hari, dia boleh menjadi makmum. Tanpa sepengetahuan atau dengan sepengetahuan orang yang sholat tersebut. Nah Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau ini mengikuti sholatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kuatnya Nabi alaihi salatu wassalam dalam sholat di malam hari. Bahkan ada riwayat yang sahih menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di malam hari dalam kondisi kurang sehat. Beliau dalam keadaan sakit. Beliau sholat di malam hari dan membaca As-Sab'ut Tiwal, 7 surat yang terpanjang dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-Ma'idah, surat Al-An'am, surat Al-A'raf, surat Al-A'raf, kemudian surat At-Taubah, As-Sab'ut Tiwal, 7 surat yang paling panjang. Apabila kita jumlah ayat-ayatnya lebih dari 1000 ayat. Itu dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini menunjukkan bagaimana beliau sebagai seorang hamba Allah dan Rasulullah Allah yang sangat taat dan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak mungkin mampu seperti apa yang dilakukan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Nah, pelajaran yang ketiga yang diambil dari hadis ini, bahwa di dalam seorang sholat di malam hari, ya, jika dia sholat sendirian, silahkan dia perpanjang sholat. Tetapi kalau dia sholat berjamaah, ada hadis-hadis Nabi SAW yang menganjurkan kita untuk meringankan para jamaah. Ini mengingat akan keadaan mereka
ada yang tua renta, ada yang sakit, ada yang punya urusan, maka sholatnya lebih dipendekkan. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya seorang membaca surat itu dengan tidak berurutan. Kami sering mendengar pertanyaan, Ustadz ketika sholat, ya ini sholat-sholat yang biasa, sholat wajib atau sholat sunnah, bolehkah seorang itu membaca surat tidak berurutan? Misalnya membaca surat Al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la, kemudian itu pada rakaat yang pertama. Pada rakaat yang kedua membaca surat At-Tariq. Boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Mana dasarnya? Di antara dalilnya hadis ini. Bahwa Nabi SAW ketika sholat beliau membaca pertama surat setelah Al-Fatihah, beliau membaca surat Al-Baqarah. Kemudian beliau lompat ke surat An-Nisa. Baru beliau kembali kepada surat Ali Imran. Nah ini menunjukkan bolehnya seorang sholat, ya dia tidak meskipun tidak berurutan, urutan surat itu tidak mengapa, ya. Jadi tidak mengapa. Meskipun memang amalan-amalan Nabi SAW itu, sholat-sholat beliau lebih banyak secara berurutan. Namun kalau ditanya, ya bolehkah seorang ketika sholat dia membaca surat dengan tidak berurutan, ya, maka ini hal yang dibolehkan. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bacaan dalam memperpanjang ruku itu cukup dengan memperbanyak membaca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, dan seterusnya. Kemudian memperpanjang i'tidal dan membaca Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu, dan seterusnya. Diperbanyak. Untuk memperpanjang sujud, membaca Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la. Terus diulang-ulang. Juga bisa dengan menambah doa. Karena kita dianjurkan berdoa di saat sujud. Ini tentang tata cara di antara tata cara sholat di malam hari. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyus salati afdalu. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, salat apakah yang paling afdal? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tulul qunut. Salat yang paling afdal itu adalah tulul qunut. Apa ini maksud dan al-qunut? Al-qunut yaitu al-qiyam. Ya. Jadi salat yang paling afdal itu yang dipanjangkan berdirinya. Ya. Jadi ketika berdiri dipanjangkan, artinya dengan membaca surat-surat Al-Qur'anul Karim. Ya. Membaca surat-surat Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi salat yang paling afdal ketika seorang berdiri, ya, ini salat, apalagi salat di malam hari, ketika dia salat sendirian, ya perbanyak membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim setelah membaca Al-Fatihah. Ya. Dan seorang boleh ketika dia sholat, ya, apalagi sholat sendirian, boleh dia membawa mushaf Al-Quran. Ya, boleh membaca dari Al-Quranul Karim. Ya, misalnya seorang punya target, dia ingin sholat, misalnya 1 malam setengah juz, tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Tapi dia membaca, maka tidak mengapa. Jadi sholat di malam hari, dengan membaca Al-Quran, memegang mushaf, ini hal yang tidak dilarang, hal yang dibolehkan. Ya. Juga termasuk ketika sholat berjamaah, sholat tarawih, ya, sholat sunnah, qiyamul lail, ya, karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Aisyah Ummul Mukminin ketika sholat di malam-malam bulan Ramadan, beliau membaca dari mushaf. Beliau membaca dari Al-Quranul Karim ketika sholat.
Jadi sholat yang paling afdol yang diperpanjang bacaan. Ini juga sebagai peringatan bagi kita. Kita kadang-kadang melihat, menjumpai ada saudara-saudara kita kaum muslimin, ya bukan sholat sunnah, sholat wajib. Itu berdirinya sangat cepat. Jadi baca Al-Fatihahnya itu cepat. Baca suratnya juga dengan cepat. Nah ini tidak lebih afdal. Alangkah utamanya, alangkah baiknya kalau seorang dia itu sholat dengan tenang. Membaca Al-Fatihah sesuai dengan bacaan yang benar. Ya. Membaca surat pun demikian. Karena sholat ini salah satu rukunnya adalah tomakninah. Orang yang sholat tidak tomakninah itu sholatnya tidak sah. Karena tomakninah dalam sholat, dalam berdiri, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud dan seterusnya. Ya, tomakninah adalah salah satu dari arkanus sholat. Salah satu dari rukun-rukun sholat. Maka orang yang sholat dengan tidak tomakninah tidak diragukan. Sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Karena tomakninah adalah salah satu dari rukun-rukun sholat. Berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Dan dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbus salati ilallahi salatu Dawuda. Salat yang paling dicintai oleh Allah yaitu salatnya Nabi Daud. Ya. Wa ahabbus siyami ilallah siyamu Daud. Dan puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud. Bagaimana salat dan puasanya? Kata Nabi alaihissalam pada lanjutan hadis ini, kana yanamu nisfal lail, bahwa Nabi Daud dahulu dia tidur sampai pertengahan malam. Yanam nisfal lail. Wa yaqumu thuluthahu. Kemudian dia bangun setelah setengah malam, dia bangun pada sepertiga malam. Wa yanamu sudusahu. Kemudian sisa dari malam itu, sebelum subuh, dia tidur lagi. Jadi, tidur, sholat, tidur. Sampai terbitnya fajar. Tidur yang terakhir sampai terbit fajar, bangun. Jadi tidur, kemudian sholat, kemudian tidur. Kemudian tentang puasa beliau, puasa Nabi Daud, wa yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dan beliau alaihi salatu wassalam puasa ya sehari dan berbuka sehari. Kalau ini jelas ya puasa Daud. Kita sering mendengar tentang puasa Daud, yaitu seorang yang dia berpuasa sehari, berbuka sehari. Hari ini berpuasa, besok berbuka. Lusa berpuasa, berikutnya berbuka, dan seterusnya. Ini puasa Daud. Nah, dari apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini tentang sholat yang paling dicintai Allah, puasa yang paling dicintai Allah, ini menunjukkan bahwa para nabi itu mereka ya mencermati perbuatan, amalan, ibadah nabi-nabi yang sebelumnya. Ya. Dan mereka mengikuti. Ya. Jadi para nabi alaihi wassalatu wassalam, ya mereka mencermati bagaimana sholatnya para nabi sebelumnya. Bagaimana Nabi SAW memperhatikan dan mencermati ibadah Nabi Daud alaihissalam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa kita diperintahkan atau dianjurkan untuk mengikuti metode para rasul dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya.
Dan tentu yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad SAW. Hendaknya kita mengikuti ibadah beliau. Kecuali yang memang dikhususkan untuk beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Karena al-iqtida'u bi Rasulullah SAW, bahwa mengikuti Nabi SAW dalam beribadah pada Allah Ta'ala, ini salah satu syarat sahnya suatu amal ibadah. Dan mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan ibadah mereka, para anbiya, para rasul, ibadah Nabi kita Muhammad SAW, ibadah-ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya seorang muslim selalu menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai contoh teladan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali ibadah-ibadah tertentu yang dikhususkan untuk beliau. Ya. Maka kita tidak boleh mengikuti. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa para anbiya, para nabi, para rasul, mereka itu di antara dua ibadah yang tidak ditinggalkan oleh mereka adalah dua ibadah. Yaitu salat dan puasa. Salat dan puasa. Ini adalah amalan-amalan para anbiya, para rasul. Nabi Ibrahim berdoa. Ya. Dan beliau adalah Abul Anbiya. Beliau juga adalah ayah dari para nabi. Beliau berdoa, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, jadikanlah aku sebagai seorang yang senantiasa menegakkan salat, demikian pula anak keturunan. Beliau salat. Beliau salat. Tentang Nabi Ismail, Allah menyebutkan, kana ya'muru ahlahu bis salah. Bahwa beliau memerintahkan keluarganya untuk salat. Dan masih banyak. Kalau kita mencermati ayat-ayat Al-Quranul Karim menunjukkan bahwa syariat salat ini diperintahkan oleh Allah kepada seluruh para nabi. Kemudian disebutkan di sini juga tentang puasa. Karena puasa memang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kalian. Ini menunjukkan bahwa puasa pun demikian sudah diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada para nabi dan umat-umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dari itu apabila kita ingin betul-betul mengerjakan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam beribadah pada Allah Ta'ala, sudah cukup. Ya. Banyak amal-amal ibadah yang dicontohkan oleh Nabi SAW, sehingga kita ini tidak perlu lagi memproduksi amal baru. Ya. Sudah cukup. Apa yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Nabi SAW sudah cukup bagi umat ini. Tidak usah lagi memproduksi ibadah-ibadah yang baru dalam agama ini. Ya. Kita tidak memerlukannya. Kita ingin dimuliakan oleh Allah, ingin dicintai oleh Allah, ikuti Rasulullah SAW. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Niscaya apa? Yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka agama Allah ini sudah sempurna. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sudah sempurna. Tidak usah menambah agama ini dan ibadah-ibadah yang baru, produk-produk baru buatan manusia. Ya, tapi hendaknya kita kembali kepada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya sebaik-baik petunjuk
adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang terpenting bagi kita adalah mempelajari tentang ibadah Rasulullah SAW. Salatnya, puasanya, zakatnya, akhlaknya, moralnya, silaturahminya, dan seterusnya. Untuk kita amalkan. Kita terapkan dalam kehidupan kita ini. Ya. Itu yang terbaik. Dan itu menjadi kewajiban setiap muslim. Mempelajari tentang ibadah Nabi alaihissalam. Dan semua hal yang berkaitan dengan beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian kita jadikan beliau sebagai contoh. Islam ini agama yang ringan. Agama yang mudah. Islam tidak membebani kita hal-hal yang sulit. Ya. Islam tidak membebani kita zikir-zikir yang berjumlah ribuan. Atau puluhan ribu. Ya. Yang akan menyulitkan seorang hamba. Tidak. Ya. Angka-angka dalam berzikir sangat ringan. Yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita buat bilangan-bilangan baru yang memayahkan orang lain, yang menyulitkan umat. Membaca satu riwayat, satu bacaan selama ribuan kali. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama Allah ini mudah. Jangan dipersulit. Seandainya seorang hamba dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan apa-apa yang menjadi kewajiban bagi dia beriman. Untuk dia mengimaninya, kemudian dia beriman. Lalu dia mengerjakan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dia mengeluarkan zakat, dia menunaikan ibadah haji, maka itu sudah cukup jaminan baginya masuk surga. Ya. Maka jangan persulit umat ya dengan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seandainya seorang mukmin sholat 5 waktu, dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, dia puasa di bulan Ramadan, dia menunaikan zakat, jika mampu dia mengerjakan ibadah haji, maka sudah cukup baginya jaminan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ini diembel-embeli dengan macam-macam. Ya. Hal-hal yang sulit. Hal-hal yang ruwet kadang-kadang diajarkan kepada umat. Kadang-kadang diajarkan kepada anak-anak kecil. Ya. Diajarkan akidah-akidah yang tinggi. Subhanallah. Ajari umat yang ringan. Ya. Jangan memberatkan umat ini. Inna dina yusrun. Ya. Sungguh agama ini adalah mudah. Jangan dipersulit. Tapi jangan menggampangkan agama Allah. Jangan meremehkan agama Allah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Yang mungkin masih ada waktu untuk tanya jawab. Kurang lebih 10 menit. Silakan kami kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullah khairan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Al-Ustaz Mubarak Bamu'alim LCMHI Hafizahullahu Ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita dari pembahasan kitab Riyadus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, kami undang Anda untuk bertanya jawab. Baik, pertanyaan pertama Ustaz kami akan angkat dari hamba Allah di Jakarta. Ingin bertanya, Ustaz, misalkan seseorang tidur malam hanya 1 jam, lalu dia bangun dan sholat. Apakah ini bisa disebut sholat tahajud juga Ustaz? Mohon penjelasannya. Pertanyaan beliau tentang seorang yang misalnya dia tidur hanya 1 jam. Kemudian dia bangun dan dia sholat di malam hari. Apakah dikatakan tahajud? Jawabannya iya. Jadi sholat tahajud itu dinamakan tahajud, yaitu sholat yang dilakukan sesudah tidur. Ya. Meskipun mungkin dia tidur hanya 1 jam, kemudian dia bangun, berwudu, kemudian dia sholat, maka itu sholat tahajud. Ya. Adapun sholat sebelum tidur, misalnya setelah sholat isya, langsung seorang sholat witir, ya, maka ini bukan tahajud namanya. Atau dia menambah dengan sholat beberapa rakaat, ya bukan tahajud namanya. Jadi yang dinamakan sholat tahajud itu sholat yang dilakukan sesudah bangun dari tidurnya di malam hari. Meskipun tidurnya hanya sebentar. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan masih berlanjut kepada pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustadz dari hamba Allah di Sumatera ingin bertanya, Ustadz, seseorang yang bangun malam mendekati azan subuh kurang lebih sekitar 30 menit Ustadz. Mana yang lebih utama baginya? Sholat malam dengan memperbanyak rokaat dengan memendekkan surat, atau cukup 2 rakaat dengan memperpanjang bacaan suratnya? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, dalam hal ini, sebetulnya ada keleluasaan. Ya, ada keleluasaan. Artinya dia boleh memilih. Dia mungkin menambah, misalnya sholatnya kalau kurang lebih 25 menit atau 30 menit, ya mungkin dia bisa sholat sampai misalnya 6 rakaat tambah 1 rakaat, ya, dengan baca surat-surat yang pendek. Ya. Tapi bisa juga dia memperpanjang surat yang dibacanya, tapi jumlahnya mungkin hanya 3 rakaat. Ya, mungkin hanya 3 rakaat. Ini semua kembali kepada orang yang mengerjakannya. Karena ini bukan hal yang harus begini dan harus begitu. Ya, tapi dia memilih mana kira-kira yang mantap baginya. Kadang-kadang mungkin di jumlah rakaatnya dikurangi, tapi bacaannya panjang. Atau mungkin kadang-kadang diperbanyak jumlah rakaatnya. Jadi boleh kita lakukan ya sesekali begini dan sesekali yang begitu. Itu insya Allah hal yang luas. Jadi tidak ada ketentuan tertentu dalam masalah ini. Tapi yang jelas bahwa sholat dengan tumanina, dengan tenang, ini tentu lebih afdal, lebih utama. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah di Bandung ingin bertanya Ustaz, apakah sholat tarawih di awal waktu dengan witir, lalu pada akhir malam sholat lagi untuk tahajud, apakah boleh? Lalu witirnya hanya 1 kali saja setelah tarawih atau bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Baik, tentang masalah ini termasuk masalah-masalah berkaitan dengan masalah fikih, ya, yang ada ya pendapat-pendapat para ulama dalam masalah ini. Tapi kalau ditanyakan apakah seorang yang sudah sholat tarawih, kemudian setelah itu dia sholat witir bersama imam, lalu dia bangun di malam hari, dia ingin menambah sholatnya, apakah boleh? Sebagian ulama membolehkan, ya, boleh, ya. Tetapi witirnya cukup yang pertama, ya. Jadi jangan lagi sholat witir. Kalau sudah sholat witir bersama imam, maka jika dia menambah 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat, ketika dia bangun di malam hari, maka itu semua tanpa sholat witir. Tetapi kalau dia ingin untuk mengakhirkan witir, maka misalnya ketika dia sholat berjamaah, tarawih, dia tidak sholat witir. Ya, karena dia ingin untuk menambah sholatnya. Ini sebagian ulama membolehkan juga. Jadi dia menambah atau dia tidak sholat witir bersama imam, nanti dia sholat witir ketika sendirian. Menambah sholatnya di akhir malam. Namun ada satu hal dalam masalah ini, dalam contoh yang kedua ini, dia tidak mendapatkan fadilah sholat berjamaah bersama imam, yang mana kata Nabi SAW, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam, yakni di bulan Ramadan, sholat di masjid-masjid kaum muslimin bersama imam yang ada di masjid itu sampai selesai, maka dicatat baginya sholat semalam penuh. Jadi kalau seorang tidak ikut sholat witir bersama imam, ya dia tidak mendapatkan fadilah itu. Ya. Oleh karena itu, jika seorang ingin mengerjakan sholat tambahan di malam hari, maka tetap dia sholat bersama imam sampai selesai. Imam sholat witir, dia sholat witir. Kemudian kalau menambah, silakan dia menambah di akhir malam, ya, tapi tanpa sholat witir lagi. Cukup 1 kali sholat witir di awal ketika bersama imam. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan ini adalah pertanyaan terakhir Ustadz di kesempatan pagi hari ini. Mohon ikhtitam dari antum Ustadz.
Baik para pemirsa dan para pendengar TV dan Radio Roja dimanapun Anda berada. Tentu dalam kesempatan yang baik ini, saya hanya menghimbau terutama untuk diri saya pribadi. Marilah kita meningkatkan amal-amal ibadah kita di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan 1443 Hijriah. Dengan kita terus memohon pertolongan pada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan taufik, memberikan kekuatan untuk kita meningkatkan amal ibadah kita. Kemudian kita juga senantiasa mencari teman yang baik yang berupaya untuk menolong kita, mengingatkan kita agar kita meningkatkan amal ibadah di bulan yang mulia ini, juga agar kita dapat meningkatkan amal ibadah di bulan yang mulia ini. Hendaknya kita menanamkan dalam diri kita bahwa seakan-akan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Kita tidak tahu apa kita bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang, wallahu taala a'lam. Sehingga dengan demikian maka kita akan berupaya untuk memaksimalkan amal-amal ibadah kita di bulan yang mulia ini. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Demikian pula semoga Allah memberikan kepada umat ini kemenangan. Semoga Allah memberikan kepada umat ini taufik, hidayah untuk kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.